Ya, pendaftaran sudah dibuka, teman-teman tinggal langsung daftar, siapkan tim, siapkan skill juga, dan pastinya siapkan strategi yang terbaik karena lawan-lawan kalian juga hebat-hebat. Dan pasti juga ada tim-tim yang dari PMPL yang turun. Betul banget, ada 8 tim berarti ya. Betul. Dari PMPL yang kembali lagi harus berjuang nanti di PMNC. Nah, itu tadi adalah seluruh aktivitas yang teman-teman bisa lakukan, and the coming soon. The second match kita itu adalah Miramar. Gimana nih Flo, melihat Miramar yang akan dimainkan pertama kali hari ini dan sudah 2 kali dimainkan kemarin? Gue rasa Miramar ya menjadi satu map yang menurut gue jauh lebih taktis ketimbang dengan Sunhawk. Kalau Miramar, rotasi, cara setup itu jauh lebih berpengaruh ketimbang hoki zona. Kalau Sunhawk itu sangat hoki zona banget. Kayak tadi, siapapun yang udah di camp alpha duluan udah pasti mendominasi dari high ground. Tapi kalau di Miramar, dari posisi manapun pasti ada cara buat menang. Oke, berarti untuk tactical play-nya banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk map seperti Miramar. Apalagi berbicara Miramar adalah map yang paling luas, 8x8 tapi dengan 80% luas daratan. Jadi kayak play by play-nya itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang didapatkan. Tidak full hanya dari luck atau faktor hoki dari zona seperti itu ya Flo ya. Betul, bukan bilang Sunhawk sekali dapat zona auto win, tapi faktornya gede banget gitu. Ketika ada yang dapetin zona, dia kemungkinan besar bakal dapetin hasil yang maksimal. Beda dengan Erangel, beda dengan Miramar. Ketika circle menuju ke arah kita, kalau kita nggak bisa jaga compound kita, pasti ada cara-cara buat kita di counter. Selalu ada tempat di mana ini enak, tapi ada titik lemahnya di mana. Itu gunanya split gitu kan kalau main di Erangel dan juga di Miramar, mengisi tempat-tempat yang sekiranya sulit untuk kita lawan. Jadi orang tuh gak ngambil tempat itu. Oke, berarti open play harus dilakukan dalam artian memanfaatkan topografi mungkin kalau kita berbicara Miramar dengan banyaknya slope-slope yang bisa dimainkan, dengan karakteristik tim yang mungkin lebih suka bermain DMR, bermain M4 untuk jaraknya lebih jauh atau senjata-senjata lainnya. Ini bisa menjadi collaboration gameplay yang maksimal ya Flo ya untuk bermain di Miramar. Betul, kalau kita lihat kemarin ya banyak banget tim Indo yang tabrakan tuh di Miramar. Di Chungcheong kemarin ada BTR dan juga Aura. Itu menjadi satu titik yang bahaya juga karena yang mereka rebutin tempat yang sama, bangunan gereja di luar Chungcheong. Oke, berarti ada choke point yang ternyata dari behavior atau kebiasaan dari tim Indo ini sama. Karena memang untuk menguasai gereja itu sih enak banget sih. Karena seluruh wilayah di sekitaran Pecado, Los Leones ini bisa dijangkau. Dan ini dia teman-teman semua, kita sambut match kedua kita dari rentetan 6 match. Hari kedua, Miramar untuk kalian semua. Yes, ini dia Miramar pertama kita untuk hari ini dengan arah pesawat yang tampaknya cukup fair untuk semua tim. Potongan dari Torre Ahumada menuju ke arah sekitar Chungcheong dan juga LL. Ini cukup fair, cukup ke tengah, harusnya semua tim bisa mencapai kota mereka masing-masing. Untuk EVOS kemarin berapa kali ya, dia turun di Impala itu jaraknya jauh. Jadi dia sedikit selalu telat kalau untuk masuk ke rotasi ke zona 23. Betul sekali, karena kembali lagi mereka butuh vehicle, mereka nggak bisa langsung menuju ke arah Impala, namun dengan seperti ini 1500 meter bisa ngayun dikit mungkin atau mencari vehicle di bagian pertigaan, dan tentu ini sangat fair sebagaimana yang Wolfie katakan untuk ke seluruh player, untuk ke seluruh tim, dan sepertinya masih ada kesamaan, belum adanya sebuah perbedaan yang signifikan yang dilakukan oleh seluruh tim yang bermain di Miramar kali ini. Betul, gue masih penasaran dengan tim Aura. Kemarin dia berapa kali bertemu dengan tim ketika turun, kemarin tuh ketemu Eagle Esport ya. Dan harus perang di awal-awal, meskipun Aura pada saat kemarin tuh menang 4-0. Gue ngeri-ngeri gitu, karena kan fight di awal-awal tuh gak pernah bisa ditebak. Kalau misalkan tadi Aura turun dapatnya cuma tembak-tembakan yang kurang madai, dan Eagle dapat misal M4, Scar L tuh mungkin bisa beda cerita. Tapi kali kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya tidak diganggu sama sekali kali ini ya. Yap, cuma Cera yang menjadi milik Aura seutuhnya untuk sementara waktu. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi ya, ada sebuah zona yang sudah terbuka menuju ke arah bagian selatan, dan ternyata ini justru menjadi kesulitan bagi Geek Fam Malaysia sebagai tim dengan kill terbanyak di Sanhok tadi. Karena mereka berada di bagian La Cobreria yang sangat berada di bagian utara. 2 kilometer menjadi jarak yang harus ditempuh oleh tim ini untuk setidaknya masuk dulu ke dalam zona. Betul, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Geek Fam ya. Mereka bisa dibilang ketika bermain secara lokal cukup mendominasi, tapi kali ini mereka masih baru menemukan ritmenya. Kemarin mereka belum terlalu maksimal. Betul. Tapi memasuki hari ini gue rasa mereka sudah mulai menemukan cara terbaik mereka untuk bermain. Karena baik lagi ya, namanya lawan yang berubah, namanya meta-meta bertubrukan. Kadang adaptasi itu harus dilakukan.
Dan ada tim yang cepat adaptasinya, ada tim yang butuh waktu untuk melakukan adaptasi. Dan kemarin bisa dibilang untuk Geek Fam Malaysia ya, mereka butuh waktu sedikit lebih lama. Ketimbang tim-tim seperti Aura, ketimbang tim-tim seperti EVOS untuk mencari tempo terbaik mereka. Iya betul banget, kemarin mereka berakhir di page kedua, namun dengan chicken dinner tadi tentu akan menjadi, dengan kill yang banyak tadi untuk Geek Fam Malaysia, menjadi salah satu boostingan mungkin. Namun lagi dan lagi juga kita harapkan hal positif tersebut berlaku juga untuk tim-tim Indonesia, di mana di bagian sentral lagi dan lagi tidak bosan-bosan kita lihat Pekado menjadi tempat untuk Bigetron Red Alliance. Tidak ada kontes dan ini akan menjadi kekuatan bagi Red Alliance untuk menambahkan lootingan mereka karena zona menuju ke arah bagian bawah. Jadi menurut gua nggak boleh terlalu berlama-lama di bagian Pekado juga, cari checkpoint lebih baik lagi untuk menyambut tim-tim lain dalam artian kill tentunya karena tim-tim tersebut. Betul, dan pasti juga untuk tim-tim seperti BTR yang nggak pindah drop spot ketika bermain di internasional dan lokalnya pun sama. Ini akan mudah mereka karena mereka tahu tempo-tempo kayak zona kalau kanan kita temponya seperti ini. Beda dengan tim-tim seperti Aura yang kali ini sedikit berubah kan cara main mereka. Mereka perlu melakukan penyesuaian juga yang mungkin mereka sudah melakukan di scrim. Tapi baik lagi scrim bukan turnamen gitu. Jadi mereka pasti perlu fine tuning ataupun sedikit adjustment lagi untuk masuk di PMPLC Championship kali ini. Untuk bermain di kota-kota berbeda. Nah itu dia ya, kembali lagi ada improvise overcome harus dilakukan tidak hanya tim Indonesia begitupun tim-tim lainnya. Yang kita saksikan nantinya bergerak ke bagian selatan, tentu dua tim mungkin yang harus kita soroti dari Indonesia itu tadi benar Aura. Kata Flo tadi mereka bergerak dari bagian Chumacera tentu akan cukup baik pergerakan mereka dan tentu EVOS Reborn yang akan kita saksikan lagi. Akankah bermain pojokan lagi mengikuti jalur ke arah Puerto Paraiso mungkin atau justru ada gameplay baru yang mereka lakukan menuju ke arah bagian sentral. Karena lagi dan lagi surprise, kejutan harus selalu dilakukan di turnamen-turnamen pendek dalam artian hari seperti ini. Betul. Untuk tim EVOS ya kemarin dia kan selalu rotasi lewat kanan. Ketika zona ke arah kanan dan terlihat gitu EVOS rotasinya sudah jauh lebih rapi ketimbang mereka main di Grand Final Indonesia. Dan terlihat EVOS juga kalau fight semakin pede lagi mereka. Ya betul sekali. Dan itu kita harapkan trennya terus berjalan ke arah game-game berikutnya. Dan ini dia Valdez the Murder yang menjadi momok tersendiri bagi Aura Esport, memaksa Aura Esport untuk pindah dari San Martin menuju ke arah Chumacera karena gue suka banget pembahasan pasta di hari kemarin di mana Valdez the Murder ini adalah salah satu tipikal tim yang memang keras banget, dia nggak mau pindah dari tempat yang dia miliki. Kayak Erangel kita lihat lagi dan lagi, Rozok kontes lagi dan menurut gue wise decision lagi dan lagi untuk Aura karena benar kata Flo juga di awal tadi sangat berbahaya, sangat beresiko kalau memang memaksakan fight di bagian awal-awal zona. Betul, mundur itu nggak selalu artinya kalah. Mundur itu kita mengambil waktu untuk menganalisa lagi ataupun mengambil kesempatan yang lain. Untuk Aura kali ini mereka bukan mengakui mereka itu misalnya nggak bisa fight di kota mereka. Tapi mereka menurut mereka lebih wise untuk pindah tempat yang kosong. Dan menurut gue Chumacera juga merupakan kota yang sangat prioritas juga. Dan gue heran kok bisa lepas di kancah seperti si championship. Nah itu dia mungkin dari timnya yang memang tidak biasa turun di sana dan sangat cepat sebuah decision atau keputusan yang dibangun oleh Aura untuk touchdown di sana karena gue setuju sama Flo tadi, tempat yang sangat baik dari Chumacera, ada beberapa rumah bata yang bisa di loot, ada rumah dewa, ada TK juga, jadi kayak providing lootnya itu nggak kurang sama sekali ya Flo ya. Betul, rotasi pun enak gitu. Rotasi pun banyak banget cara untuk membuka jalan dulu ke depan lewat bangunan gereja, lewat gunung-gunung sekitarnya. Jadi menurut gue Chumacera untuk tim Aura ataupun tim-tim lain yang pengen ngambil Chumacera enak banget. Ya betul banget, ditambah vehicle juga yang cukup memadai dan teman-teman semua lihat ada massive rotation yang dibangun oleh tim-tim yang berlaga. Tapi Aura Esport mendapatkan satu knockdown pertama di game kali ini. Bahkan confirm kill ke arah bullshot. Rosezi memantapkan satu poin pertama untuk Aura. Namun lihat dari pergerakan dari FaZe Clan pun Vintores cukup low HP dan berhadapan dengan Rosezi juga. Close quarter combat ini berbahaya karena pergerakan cepat juga dibangun oleh FaZe, memberikan sebuah ini adalah sebuah poin yang cukup buruk ya karena trade terjadi. Namun ini masih di awal-awal. 1-1 antara FaZe Clan dan juga Aura Esports. Betul, apakah Rosezi yang lagi ngebuka jalan malah bertemu dengan FaZe Clan dan dapetin satu catch yang sangat baik. Tapi akhirnya dari tim FaZe Clan memutuskan untuk bukan kabur tapi malah nyerang balik ke arah Rosezi. Sini dari tim Aura kehilangan satu tapi dapetin satu kill. Bukan trading terbaik tapi menurut gua minimal gak rugi total. Ya betul banget, minimal dia masih even ya Flo ya. Masih cukup setara dan ini juga masih zona pertama. 3 player juga masih dimiliki. Dan Aura harus
mulai lagi memberikan sebuah gameplay yang kita tunggu-tunggu sebagaimana hari pertama kemarin. Dan inilah Jaxi, 11 total kill, 2018 total damage dan ada 252 meter sebagai longest distance killnya dan ada hampir 18% untuk contribution to the team. Oh, tapi di kill feed kita lihat tim Indonesia tampaknya mulai bertempur juga di mana BTR kehilangan 2 player mereka sementara waktu. Kita bakal pilih Zuxi. Luxi juga masih dalam posisi knock dan tinggal menyisakan Ryzen dan juga Liquid di sisi belakangnya langsung meninggalkan duo kembar kali ini. Ya, sangat disayangkan tentunya untuk kembar Luxi dan juga Zuxi melakukan rotasi ke sekitaran bagian Los Leones yang ada di bagian jalan besarnya justru tercatch up dengan RSG yang sangat cepat menurut gua untuk langsung menuju ke arah compound di tempat ini. Betul, kita bakal lihat Kane juga dari tim RSG tampaknya bakal langsung pindah posisi dan dari Voki kali ini bakal langsung melooting. Nah ini dia sedikit replay di mana tadi Rosezi sempat mengagetkan tim FaZe Clan dengan menangkap satu korban dan tampaknya RSG setelah menumbangkan 2 pemain BTR juga ditumbangkan oleh tim lain. Yap, oleh FaZe Clan MR5 tadi yang mendapatkan 1 kill ke arah RSG. Ini menandakan dengan adanya ekstrim zona yang terbuka ya di bagian awal-awal map menjadikan massive rotation terjadi dan sejalan dengannya pertemuan antar tim terjadi. Udah banyak banget kill yang terjadi. Ada sekitar 5 player yang sudah dipulangkan ke lobby dan bahkan sepertinya akan counting more karena Dingos MPX juga terdeteksi oleh Demigod. Akan karena tembakan yang dilakukan sepertinya lebih mengamankan saja dari Demigod untuk bisa touchdown ke zona pertama. Yap, kita bakal kayak juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai masuk ke arah zona yang pertama. Tidak terburu-buru juga, ada beberapa tim masih nahan blue zone. Mengingatnya masih blue zone yang pertama yang notabene nggak terlalu sakit. HVNB juga mau terpantau tim yang sangat-sangat agresif dan beberapa kali menunjukkan performa skill individu yang luar biasa kemarin. Yap, dan dari KF tadi sepertinya udah memberikan laporan kepada teammate-nya untuk tidak terlalu terburu-buru bergerak ke arah depan. Karena ada pergerakan bagi dari HVNB dan sebuah gerakan yang sangat baik menurut gua. EVOS akan menahan tempo terlebih dahulu. Dia punya high ground juga dan bahkan zona di zona kedua kali ini. Jadi mungkin nggak boleh terlalu greedy juga untuk maju ke arah depan. Dan ini dia, KF lagi dan lagi memberikan laporan ke teman-temannya. Dan ini menjadi sebuah informasi penting. Dan lihat, mereka bergerak ke arah bagian kota Los Leones karena tahu di bawah sana ada tim yang menunggu. Betul, kita bakal kayak juga tampaknya sudah ada yang tumbang oleh Blue Zone, oke. Ini cukup unik, mungkin kalau dari yang gue lihat, dia lagi nahan Blue Zone, ketembak oleh tim lain, dia sekarat dan dihabiskan oleh Blue Zone-nya. Betul banget, karena pas banget masuk ke DPS zona kedua ya Flo ya. Betul. Oke, ada sebuah misplay mungkin yang harus kembali lagi dimaksimalkan oleh Infinity IQ. Tapi di tempat lain HVNB yang tadi bergerak di bagian Los Leones udah mulai berdekatan dengan compound RSG yang lagi dan lagi open field sekali. Rabis harus mendapatkan sebuah lower ground dan ini adalah salah satu special things yang ada di Miramar menurut gue yang tadi kita bahas di awal-awal. Banyak slope yang bisa dimainkan. Betul, berbeda dengan Erangel, berbeda dengan Sunhawk. Kalau di Miramar memang compound itu nggak sebanyak di Erangel. Memang bisa dibilang mungkin rumput nggak tebel juga, tapi baik banget slope-slope kecil yang dapat digunakan untuk bertahan. Ya betul sekali dan itu harus dimaksimalkan untuk seluruh tim terutama Indonesia. Dan zona kedua ternyata cukup sentral. Gue nggak lihat ada banyak tim yang ada di luar zona. Di penglihatan gue kali ini hanya ada 2 tim. Itu Infinity IQ yang tadi knockdown Loki di bagian luar dan juga Dingos MPX. Sementara yang lainnya udah mulai ada di bagian tengah bahkan di paling tengahnya. Kita lihat ada Valdus yang udah mendapatkan compound juga di sana. Betul. Dan sebenarnya kita bakalan lihat dari Livescape ya, sudah mulai maju juga dan cukup berdekatan dengan tim Demigod dan seorang Toms. Tapi tidak bertemu secara langsung dan tidak dilontarkan tembak-tembakan ke arah Demigod. Sedangkan Toms langsung bakal kembali regroup dan memastikan dia bisa kembali bersatu dengan teman-temannya. Sedangkan di lain sisi kita bakal lihat The Infinity sudah mulai bertemu juga di daerah Cumacera, sudah mulai bersatu juga. Yang berarti mereka sudah mulai ready untuk zona-zona yang ketiga. Betul banget, dan ini menurut gue ada pelajaran penting yang bisa diambil oleh para viewers termasuk gue diri gue sendiri ya. Awareness dari tim-tim ini besar banget loh. Tidak ada dari tadi gue lihat sebuah commit rotation yang benar-benar kayak langsung push ke sebuah titik, tapi selalu mengirimkan setidaknya 1 orang untuk melakukan scout terlebih dahulu, ngelihat dulu kanan kirinya bisa dimainkan atau tidak, dan itu menjadikan ada sebuah passive gameplay sementara waktu kali ini karena masih banyak tempat yang bisa dimainkan oleh masing-masing tim juga seperti itu. Betul, karena balik lagi ya untuk tim-tim yang bertanding kali ini ya, mereka ini adalah terbaik dan yang terbaik dari setiap negara masing-masing dan pastinya ketika mereka bermain, mereka tuh bukan cuma kita harus ke rumah ini tabrak gitu kan. Mereka ya jalan dulu ke depan, 1 orang ngecek, 1 lagi jaga ke belakang, 2 lagi mikir-mikir opsi lainnya gitu. Ngecek-ngecek, jadi semua orang tuh ngecek, nyari informasi.
Betul banget, mereka collecting di information, collecting di intel, kemudian menjadi decision ya Flo ya, ke arah mana yang paling baik untuk dimainkan. Ini yang gue katakan tadi, Loki walaupun tadi udah sempat knockout sebelumnya, tapi membuka kembali lagi jalan. Bahkan ada sebuah body system tadi dibangun dari bagian belakang, agar tidak terburu-buru untuk masuk dalam zona. Pekado sudah ditinggalkan oleh Bigetron Red Alliance. Infinity IQ kali ini cukup leluasa untuk memainkan tempat tersebut. Tapi ternyata dibantahkan dengan Join Me yang berada di bagian high ground. Spray dengan kali 6 barrel. Ini cukup unik ya dari Join Me ya. Cukup unik, apalagi dengan barrel bukan tembakan terbaik untuk jarak jauh. Betul. Dibilang bisa kena, bisa aja kena gitu. Tapi dibilang efektif, kurang. Dan kita bakal kayaknya juga dari tim Join Me tampaknya bakal cuma rotasi kembali lengkap dengan 4 anggota mereka. Mereka merupakan tim yang cukup berbahaya karena sering masuk ke late game. Padahal bisa dibilang kayak nggak fight di awal-awal. Yep, Nyelinap masuk dia. Nyelinap ya Flo ya, dapat titik tertentu untuk masuk. Tapi lagi dan lagi menurut gue tim Wildcard ini punya special power. Dimana mereka ini under the radar tuh nggak terlalu bisa kita lihat gitu loh. Dan ternyata bermain dengan bisa mengimbangi tim-tim lainnya juga dengan sangat luar biasa. Namun Livescape kali ini mendengar pergerakan vehicle yang dibangun oleh HVNB. Belum ada shoot yang dilakukan juga. Belum ada sebuah free shot yang bisa didapatkan. Jadi milih lagi dan lagi. Collecting di intel, siapin informasi lagi untuk decision movement berikutnya. Kalau nanti mau masuk ke zona ketiga. Betul, kita bakal kayaknya juga tampaknya EVOS bakal bertemu dengan tim Demigod yang berKVN sudah ditumbuhkan ke arah lantai dan tampaknya Microboy bakal langsung maju ke depan dan coba membuka jalan lagi. Tapi lihat, meskipun mereka tahu musuh di depan, mereka selalu ngecek kiri, kanan, belakang. Apakah ada tempat-tempat lain untuk menumbangkan tim EVOS? Tampaknya kita bakal pindah ke arah tim HVNB. Tim menumbangkan 2 player kali ini dan langsung memulangkan tim pertama pada ronde kita yang kedua. RSG langsung dipulangkan ke arah lobby hanya membawa 2 point kill. Malaysian team harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby dengan adanya rotasi yang berbarengan sepertinya antara tim mereka dan HVNB. Namun yang berbahaya di tempat lain, Korpai dengan mini 14 ini sepertinya tadi mendapatkan damage yang cukup besar ke arah Aura. Demigod pun harus melakukan sebuah repositioning. Satu player udah ter-take down dengan sangat luar biasa oleh EVOS Reborn. Tembakan kembali lagi dilontarkan. KRI 1 bannya udah pecah. Akankah bisa? Ternyata masih bisa untuk melakukan repositioning karena lagi dan lagi ini loh, high ground, lower ground bisa menjadi penyelamat juga terkadang kalau kita berbicara Miramar. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Demigod tampaknya harus berhati-hati. Depan mereka masih ada EVOS dan EVOS pun bergerak. Mereka nggak berdiam diri, mereka malah sekarang motongin tim Demigod yang memaksa mereka kembali menahan sakit blue zone, pindah position lagi, reposition diri mereka ke tempat yang lebih aman. Masih mengitari blue zone, nggak terlalu sakit karena mereka masih masuk jarak 100 meter ya, dalam ujung ring blue zone-nya. Nah itu dia salah satu hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara dari blue zone juga, karena semakin jauh ada beberapa sumber informasi yang menyatakan akan semakin sakit DPS-nya. Tapi mereka tidak langsung maju karena memang ada EVOS yang menjaga. Dan ini dia HVNB setelah berhasil mendapatkan kemenangan yang cukup gemilang ketika berhadapan dengan tim RSG dari Malaysia. Iya, dan kita bakal lihat juga dari tim-tim lain tampaknya sudah mulai mengambil tempat-tempat mereka masing-masing untuk bertahan. Aura mengambil atas Cumcer, seberang mereka di bukit yang kecil. Ada juga tim Infinity IQ kali ini ya. Dan tampaknya kebanyakan tim masuk secara keempat udah punya bisa dibilang base camp mereka masing-masing. Tempat area kekuasaan mereka masing-masing. Zona kelima di mana mereka terpaksa keluar akan terjadi tempuran-tempuran kecil yang mulai terjadi juga sekarang ini. Ya, pertempuran terjadi antara Livescape dan Dingos. The second nade dilemparkan ke arah depan. Epi terkena damage, pemburu pun begitu tapi belum ada knockdown lagi. Vehicle explosion sebagai obstacle sudah dibangun. Namun kita lihat sebuah keuntungan masih untuk Livescape dan itu dia Green kill dari Kato. Satu knockdown lagi 4 versus 2 antara Dingos MPX dan Livescape dari Indonesia. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Dingos tampaknya tinggal menyisakan 2 player mereka. Lemparan bom itu juga terhadap tim Livescape tapi belum mengenai targetnya, malah bom dari Livescape kembali kena terhadap tim Dingos dan sekarang mulai membuat mereka tertekan ke ujung dari pegunungannya. Toms melempar bom juga tapi sayangnya meledak di udara. Tapi lihat tim Dingos nggak punya tempat kabur. Dinosaur melakukan flank ke atas high ground. Mungkin Dinosaur yang bisa menangkap tim dari Dingos. Tapi tampaknya Toms cukup membuat mereka panik, cukup membuat mereka tertekan dan kali ini Dinosaurus langsung menumbangkan lawannya.
Dingus menjadi tim kedua ini pulangkan. Sebuah movement yang sangat baik. Dibangun dengan utility yang sempurna. Dinosaur controlling the high ground. Dan itu dia. Menjadi kemenangan untuk tim Indonesia 4 kill. Harus tadi udah bisa dibukukan. Sementara tempat lain Geek Fam Malaysia juga terkena. Sebuah gempuran yang cukup besar dari tim Infinity atau di Infinity dari Thailand. Aura pun sedang cukup terdesak. Namun close quarter combat terjadi antara Demigod dan juga dari tim Join Me. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Demigod tampaknya nggak punya terlalu banyak obstacle untuk bertahan. Mereka harus perang dengan tim Join Me dan lemparan utility pun mulai dilemparkan, lontarkan ke arah tim Demigod. Lihat, dari seorang Mickey Lee pelan-pelan harus bertahan, harus melihat info. Sudah mulai menembak dan bahkan mendapat korbannya, tapi ternyata nggak, kurang sedikit lagi kali ini untuk mendapatkan anggota dari tim Demigod kali ini. Dan kita bakal dari seorang Kim Lee masih menembak terus, coba untuk meledakkan bagi yang ada depan dia kali ini. Dan akhirnya dapat korbannya. Di titik atau di waktu yang bersamaan dari Aura pun tadi mereka satu buah knockdown. Namun kita lihat Join Me akan cukup agresif karena bagian atas Demigod yang sudah ter-knockdown satu, bahkan langsung menjadi sebuah confirm kill. Bagian high ground kalian dikontrol dengan sangat baik oleh Join Me dan kembali lagi sebuah turn back point. Demigod akan cukup kesulitan untuk maju karena bagian atas. Lihat Join Me betapa agresifnya mereka, bahkan collecting the vehicles yang ditinggalkan oleh Demigod. Namun di bagian bukit ini juga tidak hanya kedua tim ini, ada Eagle Esport dan EVOS Reborn yang sudah mulai berdekatan. Yap, kita bakal lihat juga tampaknya semua tim sudah mulai berdempetan, sudah mulai bergesekan juga satu dengan lainnya, yang berarti kita bakal melihat cukup banyak tim yang mulai terkikis masuki zona kelima dan juga keenam. Lihat kali ini tinggal 14 tim dengan 45 individu masih alive kali ini, yang berarti kita bakal melihat semakin banyak tim ditumbangkan. Tapi lihat dari tim Livescape tampaknya hari ini bermain dengan sangat agresif, langsung perang kembali dengan tim Orange yang berada tepat di bawah dia. Kill kelima pun langsung di-secure dan Livescape mulai mengamuk di ronde kita yang kedua. Yap, nade-nya pun connect karena tim Orange tuh last man standing dari Orange dijaga dengan sangat baik oleh Livescape. Tom akan mulai berubah atau maju ke arah bagian kanan. Geek Fam Malaysia pulang ke lobby, masih dicari. Dua player lainnya dari Orange, di sana ada Pov dan Skynin. Skynin, satu player yang kemarin menunjukkan sebuah performa yang sangat luar biasa. Namun kali ini tertahan dengan sangat baik oleh Livescape. 6 kill sudah didapatkan oleh Livescape sejauh ini dan bahkan masih memungkinkan untuk masuk ke zona berikutnya. Yap, kita bakal kayaknya juga mereka tinggal menyisiri ujung circle. Depan mereka masih relatif cukup kosong, dan lihat Kato langsung pindah ke kiri. Coba untuk membuka angle-angle baru. Pov pun mulai tertekan dengan lemparan bom dari serang Toms. Dan tampaknya dengan dua pemain doang, Orange perlu berhati-hati. Satu kenok, sulit untuk di-revive juga kali ini ya. Ya betul banget, dan seperti dari Livescape udah mulai menyadari zona akan mulai menutup kurang dari 20 detik lagi. Objective players mulai dimainkan, tapi lihat HVNB mempunyai AWM, satu headshot ke arah Orange. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Livescape karena ketika mereka bergerak, mereka akan lebih cepat daripada Orange yang masih melakukan revive. Tapi Kato entah mengapa masih dengan agresivitasnya. Nid udah mulai di-cook, lemparkan ke arah depan, sebentar lagi 2, 1, lempar ke arah depan, ternyata ini dia. Belum memberikan damage untuk knockout, tapi posisi dari player-player Orange udah dideteksi secara sempurna. Betul, kita bakal kayak juga tim Livescape langsung maju ke depan, bakal spray down, dapetin Pov. Tinggal satu player tersisa. Skynin dari sisi belakang tertembak juga through the smoke oleh sang Dinosaurus dan akhirnya ditumbangkan ke arah lobby. 8 kill untuk tim Livescape. Berpindah ke arah tim EVOS. Kali ini kita bakal lihat dari tim EVOS pun masih tertekan. 2 knock oleh tim Join Me. Tinggal menyisakan kali ini satu player yang bertahan. KF masih bertahan, masih menumbangkan lawannya. Dapatkah dia mengubah keadaan? 2 lawan 1 kondisinya. Yap, KF akan mulai maju ke depan dengan Thompson dan lihat sangat agresif, tapi ada banget dari belakang. No, this is not good untuk KF. Healing akan coba dilakukan terlebih dahulu, namun di waktu yang bersamaan Join Me juga bisa melakukan revive. Ayo kita doakan bersama-sama KF untuk bisa menjadi one man show yang luar biasa. Ada utility yang dilemparkan, smoke sepertinya untuk menutup pergerakan dari Join Me. Namun lihat 4 orang dari Join Me udah mulai reset. Need dilemparkan kembali lagi dan ini berbahaya sekali. Bahkan M249 yang udah di-upgrade dengan extended mag 120 didapatkan. Tapi Join Me seperti tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Dia langsung menuju ke arah bagian lower ground untuk masuk ke zona berikutnya. Betul, EVOS selamat juga, tapi tampaknya Bigetron akan pulang di posisi ke-11 membawa hanya 1 poin kill pada game kali ini. Yap, tentu tetap nice try ya untuk Nice Bigetron try Red Alliance. Masih banyak kesempatan juga untuk mereka menambah poin kali ini. Sisa 3 tim Indonesia kali ini. Livescape dengan anggota yang lengkap, Aura dengan 2 anggota mereka, dan juga EVOS dengan 2 sementara masih aktif dan mungkin 1 bakal di-revive lagi. Ya betul banget, dan tadi kita lihat sebuah objective play yang dibangun oleh Join Me tadi mendapatkan knockdown ke arah tim lainnya. FaZe Clan menjadi sebuah
tempat yang sangat tidak baik karena dideteksi oleh Valdez the Murder. Nate the Minute dilemparkan, Corpay menjadi last man standing untuk sementara waktu. Konsep dan Godak masih menjaga di bagian broken vehicle. Nate the Minute dilemparkan di Infinity, juga udah mulai menguasai bagian utara, dan Jaden di tempat lain mendapatkan satu knockdown ke arah tim Join Me. Betul, tapi apakah Jaden akan pulang ke arah lobby di posisi ke-10 bersama dengan seluruh tim Aura. Dua tim Indonesia tampaknya sudah pulang ke arah lobby, menyisakan 2 lagi untuk berjuang di game kali ini. Livescape masih lengkap, kali ini EVOS tinggal berdua tapi masih bertahan juga. Yap, dan Livescape teman-teman perhatikan 9 kill sudah mereka dapatkan. Namun lihat objektif play udah mulai dibangun. Infinity atau di Infinity udah paling cepat kali ini mengambil bagian utara. Udah mempunyai SLR, mempunyai senjata-senjata lainnya juga untuk sebuah close round combat, dan Corpay akhirnya dideteksi secara sempurna oleh Konsep. 8 tim tersisa dan Katalisa tidak terbendung. Lagi dan lagi knockdown didapatkan bahkan karena tim HVNB. Ada Pin dan juga ada G yang masih menjadi 2 last man standing. Frankie masih knock out. Ada sebuah stun grenade dilemparkan untuk menjaga pergerakan dari Livescape. Tapi Toms didapatkan dan ini menjadi threat knock yang terjadi. Alfirlo masih menjaga, hati-hati. Pin dan G menjaga di bagian gatekeeping dengan sangat baik sementara waktu. Betul, 2-3 kita bakal lihat dari Livescape juga nggak bisa terlalu lama. Mereka harus pindah posisi karena zona masih tepat berada di depan dia dan Dinosaurus. Merupakan satu catch yang sangat-sangat baik dan mungkin krusial juga dalam pergerakan tim Livescape kali ini. Dimana kita bakal tinggal mencari satu player lagi dari tim HVNB. Tim Livescape sudah berhasil untuk nge-revive semuanya dan bakal maju ke arah depan. Betul banget, ini semangat dari Livescape benar-benar gak terbendung ya. Bermain sangat luar biasa lagi. Bahkan udah ada 11 kill dengan confirm kill yang didapatkan dari HVNB. Bro, Indo Pride kali diramaikan 12. Bahkan kali didapatkan oleh Livescapes. Ini bisa menjadi turn back point dan Kato, Lisa, 5 kill. Tidak terbendung. Lagi dan lagi bahkan Valdez the Murder. Infinity pun terknockout oleh Kato. Lisa, Livescape benar-benar garang di map kali ini, Flo. 13 kill dikantongi dan tampaknya Livescape sudah masuk ke ujung zona. Tinggal menjaga posisi mereka dan lihat Kato dengan 6 kill dikantongi benar-benar mengamuk pada game kali ini. Wow, Livescapes benar-benar mengabsen kill karena tim-tim yang mencoba untuk masuk dalam zona. Bahkan di Infinity kali ini juga mendapatkan satu player terakhir dari Infinity IQ ya, Lamborghini ter-take down. 5 tim tersisa, lihat Dinosaurs dan teman-teman dari Livescape walaupun ter-knockdown tapi masih punya posisi. Bahkan Nate dari Toms memberikan sebuah balasan yang cukup baik kali ini. Sebuah buying time masih bisa dilakukan. Infinity melakukan revive, Livescape juga, dan lihat cerdasnya Alfiro dan Katalisa langsung menjaga di bagian high ground. Tidak ada celah untuk mengurangi awareness dari tim Livescape. Betul, gue suka banget permainan tim Livescape. Mereka benar agresif banget tapi tidak sampai over PD. KF gak mau terlalu banyak bersuara. Pengen coba menyelamatkan dirinya dan meningkatkan placement point dia setinggi mungkin. Karena sementara dia udah masuk top 5. 2 tim ini masuk top 5, ini kesempatan tim EVOS. Meskipun kill nggak banyak, tapi KF bisa menyelamatkan posisi EVOS dengan nambahnya placement point mereka. Betul banget, dan ini momentum sepertinya bagi tim di Infinity, bagi tim Livescape. Karena di Infinity udah ter-knockdown satu player, bahkan satu orang udah low HP banget. Mela bahkan menjadi knockdown yang kedua. Logan, last man standing dan rata. Pulang ke lobby di peringkat kelima. Ini akan menjadi momentum, JM harus melakukan healing terlebih dahulu. Infinity harus mulai maju ke atas, tapi lihat sulit sekali karena memang gatekeeping sempurna dibangun oleh tim Join Me. Betul, kita bakal lihat kali ini dari 2 tim Indonesia tampaknya memiliki objektif yang berbeda. Livescape dengan langkah 4 anggota mereka pengen coba untuk mendominasi game kali ini, sedangkan EVOS pengen coba lay low, pengen coba untuk memaksimalkan placement point mereka. Lihat Livescape sudah menyekarkan 2 player dari tim JM, tinggal maju ke depan dan coba untuk fight dengan sisa anggotanya. Sedangkan dari tim Eagle Esports tinggal santuy, nunggu momen aja kali ini. Ini body system dari Livescape benar-benar sempurna, menurut gue perfecto al dente. Karena 2 maju ke arah bagian depan, udah touchdown dan bahkan lihat itu yang gue katakan, di bagian belakang tidak henti-hentinya memberikan suppressing fire. Bahkan KF membantu dari bagian belakang. Eagle Esports ter-knockdown 2 orang. Datcon harus melakukan revive. Nice try buat EVOS. Sekarang di top 3 ada Livescape dari Indonesia. Maju agresif ke arah bagian depan. Join Me di bagian kanan. Oh no, mendapatkan 2 player seperti dari tim Livescape. Tunggu terlebih dahulu, tahan dulu, tembakan ke depan. 1 orang lagi di bagian sana. Dinosaurs harus mulai bangkit dan melakukan sebuah kill karena Livescape, dan itu dia. Gak apa-apa, nice try, tapi killnya banyak, Flo. Betul, kill luar biasa banyak, tapi kita bakal kali ini tinggal 2 tim yang tersisa. Eagle Esports dan
juga lagi-lagi di Miramar Join Me yang masih bertahan hingga top 2. Kita bakal ganti dari tim Eagle Esports, sempat knock 2 player mereka tapi bakal bertahan dan sekarang malah menyerbu tim Join Me yang masih perlu melakukan healing, tapi kali ini one by one mulai dijatuhkan oleh tim Eagle Esports yang menggunakan high ground advantage mereka. Iya betul sekali, dan berbicara jatuhkan satu orang di confirm kill, tapi lihat sebuah surprise dengan Beryl, bahkan Dakon putar knockdown, akankah dibalikan keadaan low HP. Sekarang 1v1 situation antara Join Me dan juga player dari Eagle Esports. Ada sebuah confirm kill terlebih dahulu, heal akan dilakukan, ketika tidak ada first hit yang dimiliki oleh satu player dari Join Me dari Daryl. Akankah revive dilakukan? Ternyata belum. Ada confirm kill lagi dilakukan. Ini benar-benar turn back atau turn down the tempo terlebih dahulu. Harus melakukan revive dari Join Me kalau mau menang karena nggak punya healing from sama sekali. Tembakan dari dilakukan oleh Eagle Esports, belum mendapatkan sebuah knockdown, juga 2 versus 1 situation teman-teman sekalian antara Join Me dan Eagle Esports. Tapi keburu di revive, terlalu lama Darli untuk mengambil keputusan. Dan sekarang dia sudah megang bom, akan dicoba dilempar ke depan. Apakah dia bakal dapat korban, bakal di cancel, bakal keluar tembakan kembali, bakal 2-on-1 situation, kiri kanan tembak dan mendapatkan winner chicken dinner untuk tim Infinity. Untuk Eagle Esports dengan tembakan Darli yang luar biasa banget, 7 kill dikantongi Eagle Esports. Yo, Darli di cut posisinya dari 2 angle yang berbeda. Namun karena memang udah low HP, tadi kita lihat dari Join Me, dan bahkan dia udah sempat melakukan healing dari Daryl, dan akhirnya deserve to chicken dinner untuk tim Eagle Esports. Luar biasa banget, one man show diserang Darli. Gue sempat ragu dengan keputusan dia tadi untuk nggak nge-revive, untuk healingnya kelamaan, megang bom juga dari sempat cancel, tapi flick di last moment. Dari tim Join itu nggak bikin salah. Betul. Ambil kiri, ambil kanan, coba jepitin dia dengan nyawa yang seadanya gitu. Betul. Tapi Daryl dengan sangat tenang. Tembak kanan, tembak kiri, dapetin 2 korban. WWCD itu luar biasa banget gameplay, the individual skill dari seorang Darli. Ya itu benar-benar udah one man show dari Darli atau Daryl tadi ya, dimana udah tergunting posisinya. Udah ada cutting position dilakukan oleh Join Me. Namun lagi berkata Flo tadi dengan low HP mungkin akhir dengan flick yang lebih cepat ya, dan seorang Daryl bisa mendapatkan kemenangan. Dan ini dia 7 kill, 845 total damage dan 457 heal untuk tim Eagle Esports. Luar biasa banget gameplay dari tim Eagle Esports bersama dengan tim-tim Vietnam ini juga meningkat banget ya performa mereka ketimbang season-season sebelumnya, dan sekarang bisa dibilang Vietnam cukup kuat dengan masuknya beberapa tim mereka ke top 8. Betul banget, tapi tidak lupa dengan tim Indonesia luar biasa, di mana tadi tim kita yaitu Livescape menunjukkan performa, begitupun EVOS ya dengan Lonely Survivor-nya. Kita doakan lagi lebih maksimal di game-game berikutnya karena masih ada 4 game yang dimainkan oleh keseluruh tim di PMPL Southeast Asia Championship. Tadi Livescape 13 kill ya? 13. Berarti poin mereka di atasnya tim Eagle Esports. Betul, karena tambah 10 ya? Tambah 10, betul. Waduh. Dan lagi-lagi ya, menurut gue tadi gue liat Livescape, itulah bisa dibilang Geek Fam yang kita lihat waktu di Grand Final. Permainan mereka rapi, permainan mereka step by step, gak langsung. Mereka bukan tim yang ketemu war harus kelar, enggak. Kadang mereka dapetin 2 cabut, yang penting gerak, yang penting nyampe ke late game. Betul. Nah terlihat tadi, setiap anggotanya itu punya peran dan semua itu mikir. Yes. Ketika ada yang kenok, langsung tahu siapa yang bakal nge-revive, siapa yang jaga kiri, siapa yang jaga kanan, siapa yang nge-smoke. Dan itu mereka bakal lakukan sampai akhir, cuma sayang aja di terakhir. Mereka itu bisa dibilang sulit untuk naik ke atas, susah, dan jepit juga oleh lawan mereka Join Me tadi. Betul banget, tapi lagi dan lagi ya, satu commit push yang dilakukan oleh Livescape tadi cuma ke arah orange, dan itu pun ada objektifnya di mana nggak bisa mereka maju secara sempurna. Kalau orange nggak ke take down, bisa jadi ada backstep yang dilakukan. Tapi yang paling luar biasa lah ketika mereka mencoba untuk melakukan push ke arah Join Me, 2 orang udah touchdown. Dari belakang tidak henti-hentinya memberikan sebuah backfire agar yang 2 di depan ini udah settle dan siap untuk fight. Bahkan di akhir tadi bukan kalah secara maksimal wipe out squad, bahkan memberikan beberapa knockout ke arah tim atau player dari Join Me. Betul. Tadi misalnya dari tim EVOS ya, KF, itu nyerangnya ke arah Join Me, mungkin beda cerita. Tapi baik lagi ya, untuk Livescape gue rasa bukan masalah mereka nggak WCD. Tapi yang gue lebih highlight adalah perkembangan dan juga sekarang. Bisa dibilang tempo mereka udah bener gitu, masuk ke hari kedua dan permainan mereka udah luar biasa banget. Dan ini yang gue tunggu-tunggu dari tim Livescape. Betul banget, kemarin sempat menjadi isu dengan Mort tidak bermain, tapi dengan berjalannya turnamen tentu dari Coach Makmur, kemudian dengan para player ya, brainstormingnya udah mulai works quite well ya Flo ya, dengan kill yang banyak tadi dan dengan poin yang sangat banyak. Tapi kita juga harus hands down dengan performa yang luar biasa dari Nguyen 2K, MVP dari Eagle Esports, dengan adanya 0 kills, tapi 409 damage dan juga ada 11% contribution to the team
yang memberikan sebuah performa yang cukup baik dari seorang Nguyen. Betul. Luar biasa banget ya permainan dari tim Eagle Esports kemarin. Mereka tuh pulang cepet ketika duel dengan tim Aura. Betul. Tapi setelah mereka berganti tempat, mereka menghindari fight di awal-awal, bermain lebih safe di awal-awal, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa untuk tim Eagle Esports. Dan perlu di-highlight lagi ya, Miramar lagi-lagi ada tim Join Me di akhir. Dengan kondisi 4-4-nya selamat hingga terakhir, padahal mereka nggak pernah fight di awal-awal. Ya, dan kalau kita ingat tadi, walaupun tadi Join Me memberikan sebuah istilahnya hampir pasti menang lawan EVOS, tapi karena dia tahu objektif lebih penting, lebih memilih retreat terlebih dahulu. Dan bahkan bisa sampai ke top 2 akhirnya karena keputusan yang dibangun oleh Join Me tadi. Betul, inilah yang gue bilang ya, tim manapun, region manapun, mau itu wildcard pun, bermain dengan sangat-sangat garangan. Terlihat kali ini juga kill dan damage terlihat dua tim sangat jelas mendominasi. Yang pertama adalah tim Join Me, yang di awal-awal nggak terlalu banyak fight, tapi mulai masuk akhir, fight mereka dengan Livescape itu nggak berhenti. Tembak-tembak kenok, tembak-tembak kenok, dan akhirnya menghasilkan 14 kill dan juga 2.800 damage. Yap, dan tentu Livescape juga harus kita highlight dengan kill yang sama didapatkan dengan Join Me. 2.328 total damage lagi dan lagi menjadi milik tim yang sudah kontrol di area ketika berbicara di late game. Betul. Dan bisa dibilang Livescape tadi ya, bisa dibilang mereka itu akhirnya menemukan tempo mereka, permainan mereka juga sudah main step by step, tapi ternyata kali ini dari tim Eagle Esports dibalap oleh dua tim di bawahnya dia. Nah, tim Join Me juga tim Livescape langsung balap 22 poin mereka dengan 26 juga 24 poin masing-masing. Itu dia 3 tim yang memang menguasai di bagian late game. Join Me di peringkat pertama dengan 26, ada Livescape dengan 24, Eagle Esports yang mendapatkan Chicken tapi di peringkat ketiga dengan 22, di Infinity 14, EVOS Reborn, sebuah perjuangan KF tadi ya untuk sampai ke late game, mendapatkan 9 poin, Infinity IQ, kemudian juga tim-tim lainnya di peringkat 9 ada Face Clan, 10 Aura Esports, 11 Bigetron Red Alliance, 12 RSG, Orange, Demigods Geek, dan Dingos MPX. Betul, itulah perolehan poin setiap tim pada ronde kita yang kedua. Pastinya tim Livescape sudah mulai meningkatkan performa mereka, tapi untuk Aura dan juga BTR perlu kembalikan performa mereka kemarin. Betul banget, kita doakan lagi dan lagi ya Floya dan teman-teman semua komunitas di Indonesia, dukung lagi-lagi maksimal untuk seluruh tim Indonesia, karena saat ini belum tergoyahkan memang posisi dari Aura dan EVOS, namun yang kita ingin doakan adalah lebih maksimal lagi. Livescape bisa masuk ke top 8 kali ini, dan yang berbahaya di sini adalah pergerakan dari Infinity IQ, Join Me, Eagle, Orange, dan di Infinity yang udah mulai cukup dominasi di patch yang pertama. Betul, bahkan Bigetron tergeser ke halaman 2 pada kali ini ya, di mana Livescape akhirnya berhasil naik ke atas, Join Me dan juga Eagle Esports naik dengan sangat pesat. Akhirnya membuat tim-tim yang tadi mungkin di peringkat 5, 6, 7 itu semua tergeser ke bawah. Terlihat BTR juga HVNB sama-sama tergeser ke halaman kedua kali ini. Padahal mereka memulai hari kemarin dengan sangat baik. Lagi dan lagi kita berbicara Battle Royale, banyak sekali variabel, banyak sekali hal yang bisa terjadi. Tinggal dukungan, tinggal kita percaya untuk player-player dari Indonesia, terutama Bigetron kali ini yang ada di peringkat 9 untuk step up flow, untuk menunjukkan performa lagi sebagaimana hari kemarin, dan kita yuk bisa ambil top 5 lagi tim-tim Indonesia semua. Betul, kita dukung bersama juga secara positif dan pastinya tanpa henti juga terhadap tim-tim Indonesia. Dan ini dia head-to-head kita dari dua pemain yang berperforma luar biasa pada ronde kita yang kedua. Ada Join Me, Joseph YL, dan juga ada Kato Lisa dari tim Livescape. Killnya mirip-mirip 5 dan juga 6 untuk masing-masing player, tapi damage sedikit lebih banyak dimenangkan oleh Joseph dengan 1038 dibanding Kato dengan 889. Logness skill pun dimenangkan oleh seorang Joseph dengan 200 meter, tapi contribution mirip banget ya, 32 dan juga 36%, yang bisa dibilang mereka mengambil mayoritas untuk tim mereka masing-masing. Betul banget, menjadi impact player ya di game barusan, di game kedua tadi. Tapi luar biasa banget, gue mau shout out juga untuk Kato Lisa, ex-coach, kemudian bermain kali ini untuk Livescape yang tadi Geek Fam ID, dan bahkan menunjukkan performa yang above average bisa gue katakan, bahkan escalating to luar